anak-anak kelas 4, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi ya di channel Ibu pagi hari ini, tentunya dengan mata pelajaran IPS ya. Kita sekarang menggunakan buku tematik 4C subtema 1. Nah, topik kita pagi hari ini menjelaskan bentang alam di Indonesia ya. Jangan lupa siapkan buku tulis kalian, tulis tanggalnya. Nah, kita ada di halaman 5. Jadi, persiapkan buku paketnya ya. Itu ada di halaman 5. Oke, mari kita simak penjelasannya. Oke, anak-anak, coba perhatikan, ini ada 3 gambar ya. Kalian perhatikan, pasti ini berbeda. Oke, kalian harus tahu dulu, bentang alam itu sama dengan kenampakan alam ya. Kita akan bahas. Bentang alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Jadi anak-anak, bentangan alam itu semua peristiwa ya, peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Nah, contohnya di atas ada gambar. Nah, itu semua disebut sebagai bentang alam atau kenampakan alam ya, yang ada di muka bumi ini yang bisa kamu lihat ya. Ada sawah, ada gunung, ada pantai dan sebagainya. Oke, mari kita bahas. Kenampakan alam itu dibagi menjadi 2, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, wilayah daratan itu mencakup dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian pegunungan, gunung, tanjung, semenanjung, lembah. Oke, kemudian wilayah perairan, sungai, danau, laut, selat, dan teluk. Oke, mari kita bahas. Nah, dataran rendah, kalian tahu apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kita ukur dari permukaan laut, dataran rendah ini hanya mencapai ketinggian 0 sampai 200 meter ya. Oke, dataran rendah merupakan wilayah yang paling diminati oleh manusia. Kenapa demikian? Karena wilayahnya mudah dijangkau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, perumahan dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan bahwa dataran rendah ini banyak orang yang minati ya. Karena apa? Itu dataran rendah itu bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan pertanian ya. Bisa juga untuk beternak ya. Oke, yang kedua, belum. Ciri-ciri daratan rendah pada peta. Ingat ya, pada peta dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Itu kalian harus tahu. Jadi kalau cari dataran rendah di peta, kamu perhatikan warna hijau ya. Itu adalah dataran rendah. Kemudian dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk permukiman, industri dan pertanian. Kemudian peternakan juga ya. Tanaman yang cocok di dataran rendah adalah padi, plawijaya dan tebu. Nah, perhatikan di sini ya, ada berbagai bentuk tanaman yang cocok untuk dataran rendah ya. Ada padi, ada plawijaya dan tebu. Coba perhatikan ini adalah contoh dataran rendah. Oke, sekarang kita membahas mengenai dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk. Pada wilayah dataran tinggi juga banyak dilakukan aktivitas pertanian. Pertanian yang ditanam berupa teh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Oke. Pasti kalian sudah paham ya mengenai dataran tinggi. Dataran tinggi itu, kalau dataran rendah tadi hanya mencapai 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Nah, kalau dataran tinggi itu mencapai ketinggian lebih dari 200 meter kalau diukur dari permukaan laut. Oke? Itu mengenai dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, coba perhatikan di sini ya. Dataran tinggi itu disebut juga sebagai plateo atau plato. Nah, pada peta, dataran tinggi biasanya digambarkan dengan warna coklat. Kalau dataran rendah tadi itu digambarkan dengan warna hijau. Tapi kalau dataran tinggi itu digambarkan dengan warna coklat. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, yang mana dataran rendah dan yang mana dataran tinggi. Kalian juga bisa membedakan apa yang bisa dilakukan
kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di dataran rendah dan dataran tinggi ya. Kalau dataran rendah tadi itu bisa cocok untuk menanam padi, kalau dataran tinggi cocok untuk bertani juga ya. Oke, coba perhatikan. Yang ketiga adalah pantai. Oke. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan laut. Nah, perhatikan di sini garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Pantai banyak digunakan untuk usaha, pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan juga sebagai objek wisata. Ayo, siapa di sini yang suka ke pantai kalau liburan? Pasti banyak ya. Oke, coba perhatikan, jangan kalian beranggap bahwa pantai hanya bisa dijadikan sebagai objek wisata. Banyak usaha lainnya ya. Kita bisa mendapatkan ikan dari sana, kemudian tambak, ladang garam. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kenampakan perairan. Nah, kenampakan perairan itu ada 4, yaitu sungai, danau, selat, dan teluk. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, sungai, tanah basah yang selalu digenangi air dan ditumbuhi tanaman. Sungai-sungai di Indonesia sangat banyak ya, pastinya kalian tahu. Umumnya sungai-sungai besar terdapat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, sungai-sungai besar dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Yo, coba sebutkan. Kita ada di Kalimantan sekarang ya. Nah, di sini termasuk Kalimantan itu terdapat sungai-sungai besar. Ada sungai apa? Di Kalimantan ada sungai Kapuas, ada sungai Barito. Itu harus kamu tahu ya. Di Papua ada sungai apa dan Sumatera ada sungai apa. Oke, yang kedua adalah danau. Danau adalah genangan atau cekungan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan-daratan tadilah yang disebut sebagai pantai ya. Danau terbentuk karena peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, pengikisan tanah, pergeseran permukaan bumi. Oke, coba perhatikan. Danau ini bukan kenampakan alam yang dibuat ya, tapi ini terbentuk dari peristiwa-peristiwa alam ya. Contohnya seperti letusan gunung berapi, kemudian pengikisan tanah, pergeseran permukaan bumi. Nah, karena di situ air berkumpul, makanya disebut sebagai danau. Ingat ya, danau adalah cekungan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh pantai. Nah, sekarang yang ketiga adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Oke, coba perhatikan, selat itu adalah laut sempit ya yang menghubungkan dua pulau. Misalnya selat yang menghubungkan Sulawesi dengan Kalimantan itu disebut sebagai selat apa? Semuanya ada namanya ya. Oke, nanti Bu akan kasih tugas sama kalian. Jadi ingat, selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang saling berdekatan. Nah, contohnya di sini ada Selat Sunda memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Selat Bali memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Oke, yang terakhir adalah teluk. Apa itu teluk anak-anak? Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung. Ingat ya, teluk laut yang pantainya melengkung hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Di daerah ini biasa dibangun pelabuhan. Contoh teluk di Indonesia ada Teluk Bayur yang terdapat di Sumatera Barat. Nah, itu tadi ya daerah-daerah perairan yang kita bahas, ada sungai, danau, dan teluk, selat. Oh ya, masih ada yang terakhir ini ya. Itu adalah laut. Oke, maaf, ternyata Ibu lupa. Masih ada ya yang terakhir, itu adalah laut. Nah, laut adalah kumpalan air asin dari jumlah sangat banyak dan memisahkan daratan dengan beberapa pulau besar. Pulau besar yang ada di Indonesia, kalian sudah tahu ya, pulau besar yang ada di Indonesia itu ada Pulau Kalimantan, Papua, Sumatera, ya, kemudian Sulawesi. Nah, dikatakan bahwa laut ini adalah kumpulan air yang memisahkan daratan ya dengan beberapa pulau besar. Nah,
Laut di Indonesia yaitu ada Laut Banda, Laut Jawa, dan Laut Arafura. Nah, laut yang sangat luas biasa disebut sebagai samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.